Halo Kak, Hai Jim, hai hai, wah bentar ada kata ya. Wah, ya ya ya. Wah, seru juga nih. udah nggak tegang kan? Dulu seret, Sama ya, kita sama-sama. Gue juga udah siapin teh, kita sambil ngeteh ya bareng deh. gue soalnya apa MC amatiran ya malam agak agak Enggak lah. agak nervous gitu loh. Tapi gue nggak mau. Oke sip. Ya, kalau di gue connectionnya not apa sedikit tadi keputus-putus, tapi sekarang udah lancar sih. Udah lancar ya? Ah, udah. Oke, nice. Oke Jim, apa kabarnya nih malam ini? I'm doing good, I'm doing great. Luar biasa ya. Gue actually seneng banget Kak. Thank you for the invitation karena sama, ini my first time actually IG live. Jadi we'll see. Mudah-mudahan bisa ini ya jadi inspirasi buat teman-teman semua. Oke, thank you banget ya Jim udah mau datang nih ke acara perdananya You Belajar. Jadi buat temen Iya. ini mungkin ada yang nanya-nanya ya, ini apaan sih si Kak bikin IG live gitu ya. Jadi gini Hmm. teman-teman, sebenarnya kami ya saya dan beberapa rekan lainnya itu berinisiatif membuat portal yang namanya You Belajar gitu. Dan Hmm. malam ini kami mengundang Jimmy Haryanto. Nah, You Belajar itu apa sih? Nah, You Belajar ini teman-teman, ini adalah portal edukasi digital yang memang kami berharap ini bisa mempertemukan antara para pembelajar dengan para edukator nih gitu. Jadi Hmm. adalah itu. Jadi buat teman-teman yang mau belajar banyak hal itu kita mau coba provide narasumbernya. Tujuannya apa? Visi misinya tentunya untuk mencerdaskan Indonesia ya gitu dan menghasilkan sumber daya manusia yang diharapkan nantinya akan lebih berkualitas gitu. Dan nantinya Wah, kita keren. bahas berbagai macam topik ya, terutama tentang pengembangan diri, self development ya, terus ada juga mengenai leadership misalnya, terus soft skills ya tentang health, ada technical skills juga, dan juga pasti ya tentang motivasi. Dan untuk acara perdananya malam ini telah hadir bersama kita yaitu uh, Jimmy Haryanto. Gue nggak usah panggil bapak lah ya Jim ya. Nggak usah. Gue lo aja malam hari ini kita santai pokoknya. Santai aja. Nah teman-teman, Jimmy Haryanto ini, Jim gue cerita sedikit nih ya buat teman-teman di Boleh. sini, viewers kita pada malam ini. Jimmy Haryanto ini adalah seorang emerging educator dan Hmm. akrab panggil Jimbo sebenarnya. Jadi Tahu gue nggak Jimbo itu sebenarnya singkatan loh. iya apa sih Jim? Gue dari dulu penanya cuma J- Jimbo itu singkatan dari Jimmy Jumbo gitu ya. Jadi oh, kalau udah kurus nanti Jimmy Bo gitu. oh dari Jimmy Jumbo. Oh, oke oke. Gue dari dulu pertama kenal lu emang lu udah Jimbo sih. Cuma gue mau apa namanya? Gue mau nanya, takut lu jadi sakit hati terus kurus gitu kan nggak enak. Wah, enggak. Sudah mempersiapkan kalau udah kurus. Oke, jadi mendingan gue pikir gue pura-pura nggak tahu aja deh gitu. Nah, eh, kan Jimbo ini portfolionya keren banget ya. Ini kalau gue baca ini sampai gue harus catat Jim, takut salah soalnya. Beliau ini memulai karirnya sebagai coach and business development di salah satu bank ternama di Indonesia. Kemudian pernah jadi master trainer juga dan director of sales business development di Tes Bakat Indonesia, teman-teman luar biasa ya. Dan pernah juga jadi agency director di salah satu perusahaan asuransi multinasional di Indonesia. Selain itu, Jimbo juga saat ini itu adalah Learning and Development Head di salah satu bank ternama di Indonesia, teman-teman. Jadi luar biasa ya, sepanjang hidupnya betul-betul mendedikasikan dan fokus kepada self development ya Jim ya. Kalau di sini gue lihat ya gitu.
Iya. Aduh, lu bacain gitu pundak gua rasanya berat. Padahal kayaknya mau ngomongnya yang ini aja, tapi ya udah. Kita usahakan yang terbaik malam hari ini, teman-teman terinspirasi deh. Jadi gue agak-agak merasa bersalah gitu. Secara usia kita apa namanya kan nggak terpaut jauh ya, tapi kok kayaknya karir lu sama gue jauh banget. Enggak ya, rekan-rekan, Bapak Ibu semua, teman-teman masih tahu loh. Ini Ika actually one of the person that I look up to, karena Ika ini buat teman-teman tahu aja di usia yang masih belia kayak begini, beliau udah punya beberapa bisnis dan beliau ini actually salah satu pengusaha termuda dan menurut saya yang paling sukses di kota Cirebon ya. Jadi kalau pernah main ke Cirebon harus nginep di Hotel Aston ya. Harus. Aston Cirebon. Aston Cirebon ya, Aston Cirebon. Dan beliau ini juga megang salah satu agensi terbesar ya, di yang saya nggak perlu sebutin namanya, yang warnanya hijau itu ya. Agensi insurance. Ngomong soal usia, Aduh. buat yang bertanya umur berapa sih Ika nih? Gue baru umur 25. Itu emang kenal gue pasti mau kelempar ya rasanya. 25 ditambah ya gitu deh. Jangan dibuka di sini, Jim. Oke. Kita mulai masuk aja kali ya ke topik kita Ya. malam ini. Finding happiness in the midst of uncertainty ya. Jim, Yes. Ya. adalah topik yang dipilih oleh kami sebagai tayangan perdananya Yuk Belajar nih. Karena apa? Karena kan kita tahu ya tahun 2020 ini benar-benar tahun yang unpredictable banget nih untuk semua. Diawali dengan, waktu itu gue inget banget, kelar kita pesta kembang api, tiba-tiba Jakarta banjir, ya kan? Iya, Kaget juga. betul, parah banget tuh. Baca berita, wih banjir nih ternyata gitu. Terus nggak lama, selang 1 bulan ya, kalau nggak salah tuh, mulai tuh ada berita corona di Wuhan, gue inget banget waktu itu. Terus gue mikir, jauh kagak nyampe kali ya ke Indonesia gitu kan. Ternyata nyampe juga dong ke Indonesia gitu. Terus ya kan awalnya kan waktu itu sempat ada anggapan bahwa orang Indonesia mah kuat lah, nggak mungkin kita terbiasa makanan kita lebih jorok dari orang luar ya. Wacana-wacana seperti itu kan. Tapi kok ternyata banyak juga nih korbannya, sampai akhirnya itu meruntuhkan bisnis dan melumpuhkan perekonomian. Banyak banget yang kena imbas, PHK dan lain-lain, yang bener-bener omset turun, kehilangan pekerjaan, sampai ada yang bunuh diri bahkan. Ini yang membuat gue dan teman-teman tuh jadi prihatin gitu. Di situ satu hal yang gue perhatikan ya, kan berarti artinya hidup itu benar-benar penuh dengan kejadian-kejadian yang tidak terduga ya. Kita bisa aja planning, gue mau ini, tapi at one point ya kadang something happen gitu yang benar-benar di luar dugaan kita. Nah, sehingga kan kita apa ya, manusia itu kan sebenarnya tujuannya pengen bahagia ya Jim ya gitu. Sementara ketemu kejadian begini kan mungkin mikirnya boro-boro bahagia nih untuk survive aja susah gitu. Nah Jim, jadi malam ini gue mau nanya ke lo nih, menurut Jimbo sendiri gitu, apa sih Jim definisi kebahagiaan gitu sebelum kita mencapai ke topik gimana cara mencari kebahagiaan gitu. Menurut lo kebahagiaan itu apa sih Jim? Wah, oke. Sebelum gue mulai bahas, teman-teman ya, gue mau clarify dulu bahwa gue bisa sharing ini bukan berarti gue orang yang paling bahagia di muka bumi ini, enggak. I still have my ups and down, jadi gue masih ngalamin masa-masa yang kayaknya emosinya tinggi, ada juga di masa rendah. Tapi satu hal for certain, satu hal yang pasti adalah gue happy. And gue sangat konten dengan kehidupan gue. Nah, makanya hari ini aku akan share dari pengalaman-pengalaman. Aku akan share dari hasil interview secara formal maupun informal dengan mentor-mentor gue dalam kehidupan gue. Hasil dari rangkuman buku-buku, referensi, podcast. Gue akan bagikan malam hari ini dengan gue belajar untuk tarik benang merahnya. Nah,
Kalau ngomong tentang happiness nih Kak, pertanyaan ini memang sebenarnya cukup dalam walaupun sebenarnya simple. Happiness buat gue tuh buat semua orang tuh berbeda-beda definisinya. Ada orang yang happy karena baru dapat pekerjaan baru setelah 5 bulan nggak dapat kerjaan. Ada orang yang happy karena mungkin dia baru keluar dari rumah sakit karena dia baru dinyatakan sembuh 14 hari lewat, and then dia setelah swab dia akhirnya negatif. Ada juga orang yang happy model kayak saya ya, gue habis lembur makan Indomie gitu, wah happy gitu. Jadi for me happiness is very simple. Nah, tapi kalau gue boleh bagikan, sebenarnya kalau gue boleh pinjam dari Anthony Robbins, dia di antara semua orang yang gue tahu, dia berhasil membuat satu hal yang sangat simpel. Dia bilang gini, definisi daripada kebahagiaan, happiness, adalah ketika ekspektasi kita ketemu sama realita kita. Jadi ketika ekspektasi ketemu sama realita tuh Kak, itu yang namanya happiness, dia bilang. Jadi orang yang gak happy itu apa? Orang yang gak happy itu jadi kalau happiness ya, kalau realitanya di bawah ekspektasinya, di situ orang nggak happy. Nah, berarti kalau ternyata kebalikannya nih Kak, kalau kebalikannya, kalau happinessnya, kalau realitanya di atas ekspektasinya, itu kalau bahasa gue itu blissful atau sangat bahagia gitu. Nah, jadi itulah menurut gue happiness adalah ketika apa yang kita ekspektasikan ketemu dengan realita dalam kehidupan kita. Gitu. Ibaratnya nih kayak lagi lapar-lapar mau makan Indomie, tiba-tiba dapetnya Indomie telur gitu ya. Betul. Di masa pandemi gini gue ngucap syukur Kak. Ya di tengah-tengah semua yang ada ya gue juga ikut berduka dan segala macam, tapi gila, ada banyak saat-saat dimana gue lagi pengen kopi, tiba-tiba ada teman baik gue ngirim kopi. Wah itu bahagia buat gue gitu. I see. Jim, terus menurut gini kan tadi kan kita bahas bahwa hidup ini nggak bisa happy terus ya. Tetapi kenapa sih Jim kok kebahagiaan itu penting untuk dicari tuh menurut lo kenapa? Wow, ini menarik. Kalau gue ngeliat itu ada dua hal Kak. Yang pertama adalah kebahagiaan itu dari semua research deh. Actually ya, kalau gue nggak salah ingat ya, salah satu research self-development terbanyak di dunia adalah menemukan bagaimana caranya untuk bahagia. Itu banyak banget literaturnya. Kenapa? Karena kalau benang merahnya ditarik, kebahagiaan itu sudah terbukti menghasilkan energi yang paling mendorong kita untuk jadi produktif. Orang-orang yang paling bahagia adalah orang-orang yang paling produktif. Adalah orang-orang yang menghargai hidup. Adalah orang-orang yang melihat bahwa hidup ini cuma sekali dan dia mau usahakan yang terbaik. Bukan dia sekali dan dia hancur-hancurin gitu. Dan yang kedua Kak, kalau gue lihat, kebahagiaan itu sebenarnya adalah sebuah tanda ciri bahwa kita tuh benar-benar manusia. Gue percaya bahwa kalau kita tuh benar-benar manusia, kita akan ngalamin yang namanya kebahagiaan, kita akan ngalamin yang namanya kesakitan, kita yang ngalamin yang namanya kesedihan. Dan 3 hal ini harus kita alami untuk menandakan bahwa gue nih beneran manusia loh, gue bukan tanaman gitu kan. Jadi setiap kali gue kenapa? Iya tanaman. Iya tanaman ya. Gue kalau gendut gini tanaman apa ya? Jadi itu menandakan bahwa kita benar-benar bahagia. Itu ciri-ciri bahwa kita memang masih hidup dan manusia. Gitu. I see. Sebentar, sebelum gue lanjut nih, mau pesen nih buat teman-teman audience, kalau misalkan ada yang mau nanya ya tentang gimana sih finding happiness gitu ya, dan topik seputar itu silakan chat di kolom komen aja ya, nanti Jimbo di sini akan bantu jawab gitu, siapa tahu bisa berguna nih untuk teman-teman semuanya. Terus Jim, nyambung dari yang tadi ya, menurut lo sendiri nih, kita bisa apa ya untuk mencari kebahagiaan gitu. Sementara kan itu nggak selalu available ya, kayak ya contoh yang 2000 gitu. Ada orang yang udah ngerencanain semuanya terus tiba-tiba hancur gitu di depan mata. Nah, itu kita bisa lakukan apa ya, Jim ya? Wow, ini yang bahasa gue nih pertanyaan $1 million question sih. Bagaimana caranya supaya jadi bahagia? Oke, Account BCA gue ya Jim, $1 million jangan lupa. Iya. Nah sebenarnya
ada banyak cara untuk menjadi bahagia, dan tapi karena waktu kita nggak banyak, mungkin hari ini gue akan bagikan 3 yang gue udah pikirin, gue rangkum. Tapi sebelumnya gue mau kembali lagi ke rumus kebahagiaan itu. Kalau teman-teman ingat, rumus daripada kebahagiaan adalah ketika ekspektasi ketemu dengan realita. Ketika apa yang kita ekspektasikan itu terjadi dalam kehidupan, itu adalah kebahagiaan. Nah, ternyata ini kita yang pertama dulu nih Kak. Ternyata banyak orang-orang yang gue kenal dalam hidup gue, ataupun yang gue amat-amati, tanpa mereka sadari loh, ini mereka nggak sadar, tanpa mereka sadari, mereka itu sudah terbiasa hidup tanpa ekspektasi. Nah, kalaupun ada loh Kak, kalaupun ada ekspektasinya, itu adalah ekspektasi, kalau bahasa gue, ekspektasi yang reaktif. Jadi ekspektasinya itu muncul karena di-trigger oleh keadaan. Ya, jadi bukan karena ekspektasi yang proaktif yang dia rancang sendiri. Gitu. Sebagai contoh ya, di mana ekspektasi reaktif itu kalau misalkan orang ini kerja biasa, nggak ada apa-apa dan segala macem, and then tiba-tiba ditawarin sama bosnya, lu mau nggak? Ini apa namanya? Lu coba berusaha kerjain ini project. Kalau lu berhasil kerjain ini project, and then gua akan promosiin lu. Wah, di situ dia langsung punya ekspektasi. Tapi ekspektasi itu terjadi reaktif. Dia nggak plan itu, cuman karena dari kehidupan luar datang, akhirnya dia bereaksi, baru kemudian dia punya ekspektasi, baru dia bergerak. Nah, tetapi kemudian ada juga yang namanya ekspektasi yang proaktif, di mana seseorang dengan keadaan yang normal-normal aja, dia tiba-tiba punya sebuah goal dalam kehidupan. Dia punya sebuah tujuan hidup, Kak. Dan tujuan hidupnya ini, dia punya sesuatu yang dia sangat ingini dengan amat sangat. Dan kemudian setelah itu dia tulis, dia canangkan, dia bilang dalam dirinya, ini tujuan ekspektasi gue dalam 2-3 tahun ke depan, dan gue akan berusaha dengan segenap mungkin untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, ini poin pertama gue, Kak, bahwa kunci daripada kebahagiaan nomor 1 adalah untuk memiliki ekspektasi atau tujuan dalam kehidupan. Karena ini berhubungan banget dengan rumus kita. Jangan sampai kita cuma hidup sekarang karena kita udah terbiasa dikecewakan sama situasi, kita udah nggak berani lagi bangun mimpi. Dan yang paling parah Kak, biasanya kalau udah di akhir tahun gitu kan, waduh gila gue punya goal, gue punya tujuan, gue mau ini. Tapi kemudian nggak terjadi, dan akhirnya terjadi berulang kali. Ya ngapain lah gue set goal buat diri gue, akhirnya nggak ada yang nyampe. Nah itu yang bikin orang akhirnya tanpa sadar sudah tidak mau menaruh ekspektasi lagi. Padahal rahasia daripada kebahagiaan, dia harus punya ekspektasi dulu, baru dia kejar realitanya. Gitu. Nah itu yang pertama. Gila ini mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan boleh juga ya diketik ya, kalau ada pertanyaan ya. Tadi udah ada yang nanya sih, ini gue ini ya, apa namanya, bacain ntar aja kali ya, abis lu kelar. Oh, ntar aja, oke. Berarti gue lanjutin dulu ya, teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Oke, aku lihat di sini bukan hanya anak-anak milenial, early milenial, late milenial, tapi juga ada teman-teman kita dari Gen X dan Baby Boomers nih. Oke, nah kalau yang kedua, jadi kalau yang tadi pertama adalah kita harus punya ekspektasi sesuai dengan rumusnya. Kita harus punya tujuan untuk menjadi seorang individu yang bahagia. Kedua adalah yang menurut saya adalah gratefulness, yaitu mempunyai sebuah kemampuan, bukan dilahirkan loh, sebuah kemampuan yang dilatih untuk mengucap syukur atau untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa ini penting? Karena gini Kak, gue tuh pernah lihat ada satu literatur, gue lupa dari mana, dia bilang gini, energi manusia, ya, emosi manusia tuh ada level energinya, dia bilang. Dan ternyata level energi emosi yang paling rendah, dia bilang, kalau menurut lu tuh apa Kak? Level energi paling rendahnya manusia? Apa ya? Ngantuk. Ngantuk. Actually ngantuk tuh masuk. Ngantuk itu ada di tengah-tengah menuju ke bawah gitu ya. Nah, energi paling rendahnya manusia itu adalah depresi. Depresi. Nah, depresi. Makanya kenapa gue selalu dikasih sama orang-orang, jangan sampai kalau lu lihat ada temen lu, keluarga lu yang depresi, jangan dibiarin kelamaan. Karena kalau dibiarin kelamaan, dia akan langsung turun menjadi kecenderungannya pengen bunuh diri, suicidal. Nah, di atasnya depresi, stres. Ya, jadi stres dulu baru depresi. Hati-hati juga tuh. Ada kemudian gue lupa apa, kemudian ada curiosity. Nah, yang paling tinggi
adalah gratefulness. Yang paling tinggi emosi manusia adalah mengucap syukur. Jadi ternyata orang yang paling positif di dunia, orang yang paling happy di dunia, ternyata selalu diasosiasikan, Kak, sama orang-orang yang melatih dirinya untuk bisa mengucap syukur. Oke, menarik banget ya. Orang yang paling bahagia ternyata adalah orang yang bisa bersyukur, teman-teman. Ini poin yang penting banget sih. Bagus banget, Jim. Catat nih dari tadi nih. Iya, dan mungkin orang akan bertanya, kenapa? Why? Karena kalau kita bedah kata gratefulness, kalau kita bedah konsep daripada mengucap syukur, apapun agamanya ya, bahkan kalau lu nggak beragama juga, ini akan tetap relevan. Ketika kita mengucap syukur, sebenarnya kita sedang mendirect alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita sedang kita arahkan untuk melihat hal-hal yang ada di tangan kita sekarang dan merasa puas dan cukup untuk hal itu. Nah, apapun yang kita fokuskan, itu akan menjadi besar. Itu salah satu hukum daripada alam bawah sadar. Apapun yang kita fokuskan, akan menjadi besar dalam kehidupan. Jadi kalau misalkan kita lihat masalah nih, Kak. Kita lihat masalah, kemudian yang keluar dari mulutnya kita ngedumel. Aduh, gitu kan. Tanpa kita sadari, ya, betul kan? Gue termasuk juga orangnya yang cukup berdosa juga tuh, kadang-kadang kayak begitu tuh kan. Keluar dari mulut kita, aduh. Nah, tanpa kita sadari, kita melihat, ketika kita melihat masalah itu dengan konteks aduh, itu kita sedang memfokuskan masalah itu menjadi besar. Sampai akhirnya keluar dari proporsi yang semestinya, sampai menimbulkan ketakutan-ketakutan yang tidak perlu. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita fokus sama mengucap syukurnya, yang terjadi adalah ketika kita ngelihat sesuatu, oke, gue tetap mengucap syukur sama keadaan gue walaupun gak sempurna. Dan perasaan positifnya itu akan semakin mengembang, dan itu biasanya akan paralel dengan penemuan solusi. Karena orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mengucap syukur, itu otaknya akan cenderung lebih mudah untuk memikirkan solusi dan jalan keluar. Walaupun belum kelihatan. Tapi fondasinya ada di situ, Kak. Gitu. Jadi itu udah kayak oksigen berarti ya, Jim ya? Kan katanya otak kita butuh oksigen. Dia seperti itu berarti ya? Itu dalam banget tuh. Ucap syukur udah kayak oksigen. Itu bener banget. Itu bener banget. Karena bener, Kak. Karena nggak ada manusia yang dilahirkan itu langsung bisa ngucap syukur. Mana ada baby lahir langsung, terima kasih Tuhan, terima kasih alam semesta. Nggak ada. Itu horor. Kalau ada, iya. Kalau ada itu udah horor banget. Itu udah Conjuring ke-10 kali. Oke. Tadi gue udah bahas. Itu yang kedua ya. Terus satu lagi, Jim, berarti yang ketiga. Satu lagi. Oke. Nah, ini dari pengalaman gue gitu. Oh, sorry. Gue kayaknya belum kasih beberapa practical thing ya. Nomor satu. Gue balik ke nomor satu, loncat dulu boleh? Boleh dong. Ya. Boleh. Jadi gue kasih contoh dulu. Yang tadi yang nomor satu kan gue bilang penting untuk memiliki tujuan atau ekspektasi dalam kehidupan supaya kita bisa jadi bahagia gitu. Ya. Dan ini penting. Ekspektasi itu sebenarnya nggak perlu sampai jauh banget kayak ini ekspektasi gue dalam 10 tahun ke depan. No. Kita lihat dari 2 sampai 3 tahun ke depan dulu. Nah, gue kasih contoh dalam kehidupan gue. Dulu ketika gue masih di perbankan, yang ketika gue sebagai sukses coach and business development itu, gue tuh menghabiskan hidup gue banyak di dunia sales. Tapi kemudian tiba-tiba gue masuk ke dalam satu perenungan bahwa gue nggak mau hidup gue sia-sia. Itu tuh pertama kali yang trigger gue, Kak, ketika gue tanya, ketika muncul dalam pikiran gue nggak mau hidup gue sia-sia. And then kemudian gue benar-benar tanya dalam diri gue, apa hal yang gue benar-benar pengen kejar dalam hidup? And believe it or not. Dan ini gue sebenarnya nggak pernah share secara umum, tapi ya gue ngomongin aja. Gue tuh pernah punya mimpi kalau someday gue akan mati di atas panggung, dan gue ngomong ke segitu banyak orang. Oke. Nah, itu sebenarnya men-trigger gue, dan di situ gue akhirnya bilang ini berarti salah. Yang gue jalanin ini bukan salah lah, kurang tepat sasaran. Dan disitulah ketika gue punya mimpi itu, dan gue langsung taruh ekspektasi. Oke, berarti dalam waktu 3-4 tahun ke depan, gue pengen banget mulai berkarir di bidang people development. Karena dulu gue pure sales. Dan gelar sukses coach itu pun baru datang terakhir-terakhir ketika gue udah punya ekspektasi itu.
Makanya kalau pernah dengar semestakum, alam semesta mendukung, gitu ya. Iya, Ketika ya, ketika lu set your mind onto something, tiba-tiba dan dengan amat sangat lu catet, itu semua akan tiba-tiba terbuka jalannya. Asalkan itu nggak jahat, itu nggak ngelanggar etika dan segala macam. So, yang menariknya dari cerita itu adalah Kak, dan ternyata Tuhan benar-benar buka jalan buat gue pribadi. Alam semesta buka jalan. Dan tiba-tiba gue bisa masuk ke dalam bisnis pertama gue dalam people development dan segala macam sampai akhirnya gue kembali bekerja sekarang, tapi gue masuk dalam ranah langsung people development. Dan banyak orang bilang gila ya, lu termasuk orang sales yang tiba-tiba bisa dicomot langsung masuk dalam people development. Dan itu jadi satu hal yang gue pegang sampai sekarang bahwa panggilan hidup gue di situ. Nah itu contoh praktikal pertama tuh Kak. Jadi benar-benar teman-teman gak usah terlalu jauh dulu. Pokoknya 2-3 tahun ini lu mau kemana? Dan itu dicatat, difokus, dipantengin, diliatin, diucapin, setiap hari diomongin. Ini yang gua mau, dibayangin. Dan itu. Nah, yang kedua Kak, yang tadi gratefulness, gue juga mau kasih contoh gitu. Pernah dalam hidup gue ketika gratefulness itu gue benar-benar praktekkan. Jadi ada satu kala dalam hidup gue di mana gue sangat kesel banget, sangat emosian. Dan di situ gue diingetin sama mentor gue. Dia bilang gini, Jim, pokoknya lu harus punya emosi level tertinggi, yaitu ngucap syukur. Tapi kalau lagi nggak bisa, caranya gimana? Dia bilang, cuman satu kata, dipaksa. Dia bilang, paksa, dia bilang. Bio bayangin lu, paksa, dia bilang. Jadi lu lagi kesel, lagi mau nangis, lu paksa diri lu buat ngucap syukur. And then gue tanya, gimana caranya? And then gue ingat banget, mentor gue bilang gini Kak, pokoknya kalau lu orang yang auditori, saya kan orangnya auditori ya. Jadi belajar paling cepat tuh dengan mendengar orang. Lu terus ngomong, ngucap syukur dalam 5 menit, ya, nggak boleh stop, walaupun kedengarannya aneh, sampai telinga lu bisa dengar. So akhirnya gue ngomong tuh, ya, oke, karena waktu itu lagi ada berantem sama orang gitu ya, gue bilang, gue ngucap syukur, ya, kalau gue dikasih temen yang mulutnya sadis banget. Gitu. Jadi aneh karena gue maksa gitu kan. Tapi gue inget Kak, lu nggak boleh stop, dia bilang nggak boleh stop. Akhirnya 5 menit. Sampai akhirnya terakhir gue ngucap syukur dikasih temen yang kalau ngelihat cuma dari sudut pandangnya dia doang gitu kan. Tapi tahu nggak yang seru apa? 5 menit kemudian Kak, gue bisa ngomong gini loh. Gue bilang, gue ngucap syukur, gue masih dikasih seorang sahabat. Walaupun dia nggak sempurna, tapi kita masih punya hubungan yang baik. Tahu nggak? Tiba-tiba ya, suasana hati gue langsung berubah. Dan gue naik level emosinya dari yang paling kesel, stres, 2 dari paling bawah, naik langsung paling atas. Dan tiba-tiba, lu kayak ini loh Kak, lu pernah ngerasain nggak apa ya, bahasa lebaynya itu kayak, lu ngerasain yang namanya kedamaian melampaui segala akal. Ih gila, itu gue alamin banget, true story, gue alamin banget. Dan itu harus kita paksa dengan ucap syukur. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang visual? Buat teman-teman yang visual, yang ini, gimana caranya untuk happy dan ucap syukur? Teman-teman biasain nulis buku jurnal. Ketika lu kesel, lu tulis, lu ungkapin, tapi lu paksa diri lu buat ngucap syukur, bukan ungkapin. Lu paksa diri lu buat ngucap syukur lewat tulisan. And then kemudian kalau zaman sekarang kayak mungkin anak milenial udah nggak pegang buku kali, ya. Gue rekomen banget lu pakai Google Keep. Itu Google Keep itu nyambung sama semua account Gmail lu. Lu pindah handphone, semua notes lu juga akan ketarik ke situ. Itu Google Keep. Itu sekarang gue tulis jurnal gue di situ. Gitu. Dan itu buat orang kinestetik, kenapa? Tiap hari lu nulis? Seminggu gue karena orangnya auditori. Jadi gue biasanya gue juga lagi melatih anak-anak gue sekarang untuk kita say 3 things that you are grateful. 3 hal yang lu ngucap syukur gitu. Dan kalau gue tulis biasanya seminggu sekali itu gue tulis. Biasanya di hari Sabtu Minggu gue ngucap syukur. Dan itu ada efeknya juga Kak. Ketika lu nulis atau lu mengulang sesuatu, itu sebenarnya lu lagi mengalami kebahagiaan itu buat kedua kalinya. Yang pertama kan ketika lu alamin. Kedua,
ketika lu tulis, lu ingat lagi alam bawah sadar lu. Iya, benar Lu juga ingat ya. lagi. Gitu. Makanya kalau di kebudayaan Tionghoa kan ada yang namanya kalau nikahan tuh ada double happiness, tau kan? Oh iya iya Nah, iya. kalau kalau gue selalu bilangnya triple happiness. Jadi yang pertama ketika lu alamin bahagia, lu ingat, and then lu catet, ketika lu catet lu keinget lagi, and then yang Iya, ketiga ketika lu baca lagi catatan lu, itu lu akan keinget lagi. Triple iya, happiness. triple Seru happy. ya? Oke oke. Itu Berarti nggak ada loh di intinya catatan kalau gue. yang harus digarisbawahi adalah si jurnal itu isinya adalah lebih ke syukurnya ya Jim ya. Jadi jangan yang negatif yang kita simpen ya. Exactly, paksa. Karena yang tadi gue bilang itu, Kak, otak kita itu akan, apapun yang kita fokuskan akan jadi besar. Kalau lu fokusin sama hal pengucap syukurnya, gila, itu bakal berkembang melebihi proporsinya. Oke oke. Mendingan happiness lu yang berkembang daripada masalahnya yang berkembang. Iya iya benar juga sih. Hmm, Oke oke. gitu-gitu. Keren banget nih Jim. Nah, Jadi yang pertama ekspektasi itu nggak usah terlalu jauh ya, 2-3 tahun aja. Tapi harus mm-mm. kita catat dan kita benar-benar visualisasikan. Lalu yang kedua tadi Hmm, gratefulness itu harus dipaksa. Kalau sampai dalam keadaan susah pun, pokoknya paksa dalam 5 menit itu kita ngomong terus kita mengucap syukur supaya memang betul-betul apa mindset kita berubah ya gitu. Fokus kita adalah ke hal yang positif betul. dan dalam buku jurnal. Oke, keren banget, Jim. Gue kayak ketinggalan tuh, Kak. Gue Apa? ketinggalan tadi kan yang gue kasih tips buat yang auditory, terus gue kasih tips buat yang visual. Bagaimana dengan teman-teman yang kinestetik? Karena kan sebenarnya kan FAK kan. Oke, Ada teman-teman yang belajar terbaik lewat membaca, mendengar, sama yang bergerak. Nah kalau kinestetik sebenarnya mirip banget, Kak, sama yang auditory, cuman bedanya ketika dia ngucap syukur, ketika dia ngomong sampai telinganya bisa dengar, ya, dia sambil jalan. Jadi dia sambil jalan sambil gua ngucap ya. syukur gitu, itu Oh, powerful oke. banget gitu. Itu ngefek ya Gitu. berarti ya. Yes, yes, yes. Jim, ini gue boleh bacain pertanyaan nggak? Udah mulai banyak nih ternyata. Wah, Oh lumayan wow, wow. nyatet Gue ya. gue gue masih ada poin ketiga nih. Apa poin Ya udah ketiga nggak gue apa-apa. tahan dulu ya? Poin ketiga dulu, nggak apa-apa. Poin ketiga dulu. Poin Kabur. ketiga dulu ya. Wah ini Ah, kayaknya ini kalau sampai sejam nggak cukup kita bikin part 2 nih. oh iya, Aduh, oke oke. Gila gue kayak ngarep gitu mau diundang lagi. Ya dah. ya. Oh ya. Siap, siap. Gue senang kok berbagi ilmu. Nah, teman-teman, hal yang ketiga kalau dari benang merah yang gue tarik dalam kehidupan gue adalah ini. Gimana sih rasanya? How to find happiness in this uncertainty? Adalah take your eyes off us, of ourselves, and put it into others. Ubah pandangan fokus kita sama diri kita. Kita ubah, kita redirect ke orang lain. Maksudnya apa? Belajar untuk membahagiakan orang lain. Tahu nggak? Menurut gue hal yang bikin gue happy banget ya. Again, happiness everyone is different. Buat gue adalah ketika gue bisa nolong orang, gue sama bini gue kita bisa nolong orang, di mana orang itu nggak bisa bayar lu balik. Wah Oh, gila, itu luar biasa banget, Kak. keren banget sih. Ubah fokus kita Dan ke orang lain ya. Oke. betul, karena yang sering jadi penyakit zaman sekarang, Kak, adalah ketika orang udah mikirin dirinya sendiri doang. Itu udah Hmm, penyakit zaman sekarang. Yang dipikirannya cuman keturunan gue, rumah tangga gue, tapi dia nggak ngelihat keluar. egois Gitu. ya. Itu Ish. egois. Itu Oke. egois itu penyakit manusia zaman sekarang. Gitu. Jadi Oke. gue encourage banget loh teman-teman, apa eh benar-benar give. Menurut gue ya zaman pandemi ini adalah saat yang terbaik kalau emang lu mau nolong orang, kalau emang lu punya kemampuan itu. Gitu. Oke. Oke. Ya. Jim, berarti kan apa namanya kita intinya mesti fokus ya ke orang lain ya ketika kita ada masalah ya, jangan mikirinnya masalah kita mulu seolah-olah kita itu apa ya kalau menurut gue victim gitu ya, kayak dunia ini Ya. gak fair sama gue segala macam, padahal banyak orang di luar sana yang jauh lebih suffering dari kita mungkin ya. Oke, Jim, Iya, gue betul. ini ya mulai bacain pertanyaannya dulu nih sebelum kelewat. Ini ada yang Wah, dari Pak Daniel.
Pak Daniel nanya, bahagia itu menurut Jimbo kewajiban or pencapaian? Uh, kewajiban atau pencapaian. Oke. Ini actually tadi yang nanya siapa namanya? Pak siapa? Daniel, Pak Daniel. Pak Daniel, ini pertanyaan bagus banget. Hmm. Kalau menurut gue pribadi ya, ini gue ngomong Bro Daniel ya nggak apa-apa ya. Iya, Kalau bro. kalau 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 menurut gue pribadi ya bro, buat gue happiness itu bukan sesuatu yang lu raih atau lu ambil, bukan Oke. sesuatu yang lu lakukan, tetapi happiness itu adalah sebuah keadaan, sebuah mindset keadaan. Gue kasih contoh ya. Dan ini gue sambungin sama poin gue yang nomor 1. Ingat gak bahwa tadi gue bilang bahwa orang yang happy adalah orang yang punya ekspektasi atau tujuan hidup. Betul. Nah, kalau seandainya contoh, anggaplah ini bukan pandemi ya, anggap pandemi. Nah, ternyata misalkan seorang Ika gitu kan tiba-tiba, yes, gue mau liburan kan. Misalkan liburan, wah kalau Bali kayak nggak level ya. Keboro Bali, Jim sekarang. Iya nggak, anggap ini bukan pandemi, ya. Anggap ini bukan pandemi. Kita cinta Indonesia, anggaplah Lombok ya. Oke. And then tiba-tiba gila lu ngebet banget, lu belum pernah ke Lombok kak. And then tiba-tiba lu dapat kesempatan, lu dapat semua jalan terbuka, semua schedule lu kebuka dalam waktu 1 bulan ke depan kak. Pokoknya lu akan ngabisin 1 minggu di hotel resort bintang 6 di Lombok, gitu ya. Dan semua itinerary lu tuh semua udah diputuskan. Nah pertanyaan gue gini kak, menurut lu, apakah lu akan bahagianya itu baru muncul ketika lu udah di Lombok apa sebelum itu? Sebelum. Exactly. Sebelum itu lu udah bahagia kan? Iya, benar. Sebelum itu lu kayak gini doang. Kadang-kadang. Kadang-kadang gitu ya. Justru menurut research, orang paling bahagia dalam sebuah trip itu adalah sesaat sebelum dia berangkat. Oke. Karena kembali lagi, karena dia punya ekspektasi itu. Nah, ketika itu dia udah dapat, dia bahagia. Kemudian dia jalan itu dia bahagia. Kemudian tergantung lagi experience dia ketika di situ dia bahagia. Nah, apa yang gue simpulkan dari sini bahwa kebahagiaan itu sebenarnya bukan sebuah pencapaian. Iya. Kebahagiaan itu adalah cara hidup. Oke. Kebahagiaan itu kondisi daripada kehidupan kita, pikiran kita. Dan ini baru terjadi kalau kita excited sama tujuannya. Iya. Oke, berarti harus dari mindset ya Jim ya. Way of Betul. life. Makanya kenapa guys, ini pandemi ini it's a big reset button. Gila, ini saatnya lu merenung, saatnya kita merenung, saatnya kita mikir kita mau kemana. Gitu loh. Dan itu yang bikin kita excited, passion. Gila, gue ngomong ini sampai keringetan, sampai iya seru juga banget. Iya, jadi ini bukan pencapaian, ini bukan kewajiban, ini cara hidup. Oke, good point banget sih. Tadi ini ya, lu tadi pas lu nanya gue jadi baru notice sih kalau liburan kita menarik nih. Iya. Jim. Halo kak, ya. Lu sedikit putus-putus. Kenapa tadi? Oke, jadi kan tadi kayak pada saat liburan itu kita happy-nya justru pada saat merencanakan ya, bukan pada di titik destinasi. Itu tadi yang akhirnya bisa dihubungkan dengan kebahagiaan itu adalah mindset-nya dulu nih, cara berpikir kita gitu kan? Betul, cara hidup kita, cara berpikir kita. Dan itu yang harus dilatih dari sekarang. Karena kita kan selalu bilang gini kan kak, kita selalu bilang bahwa emang lu kalau bahagia harus punya gaji 100 juta dulu. Kan enggak. Lu gaji 5 juta pun lu bisa bahagia. Gaji 3 juta pun lu bisa bahagia. Karena itu bicara tentang mindset yang memang dilatih, cara hidup. Untuk punya tujuan, untuk punya ngucap syukur, dan punya cara hidup untuk memberi. I see. Jim, next question ya. Ini teman-teman udah mulai banyak nanya nih. Wah, ini waktu kita tinggal berapa lama nih? Dari Pak Syamsugi. Gimana cara
dari keterpurukan yang paling parah dalam hidup. Silakan Jim. Gimana caranya bangkit dari keterpurukan paling parah dalam hidup? Iya, Oke, dari Pak Sugi ya tadi ya? Pak Syamsugi. Pak Syam. Pak Sugi ya? Pak Syam ya? Oke, ini gue nggak boleh panggil bro kayaknya, panggil Pak nih ya. Oke. Bangkit dari keterpurukan itu menurut gua nomor satu adalah bicara tentang mindsetnya terlebih dahulu. Iya. Kalau kita sudah memvonis diri kita terpuruk dan terpuruklah, jadilah seperti yang Anda pikirkan, gitu kan? Tapi kalau misalkan kita bilang bahwa gue tahu situasi lagi susah, ingat loh, kita bukan berarti positive thinking kita menolak realita, enggak. Kita lihat realitanya. Gue tahu bahwa hidup gue lagi susah. Tapi kemudian apapun yang kita fokuskan akan jadi besar. Gue sekarang mau fokus sama solusi walaupun nggak kelihatan. Tapi gue mau fokus mikirin solusinya. Dan dari situ, lama-kelamaan ketika kita fokus solusi, nah ini, kalau aku boleh kasih tips ya Pak Syamsugi ya, ini pentingnya untuk belajar mencatat. Karena pikiran kita tuh liar. Kalau kita nggak taruh dalam sebuah catatan, baik secara digital maupun tulisan, pikiran kita tuh liar. Akhirnya jadi gampang kebawa emosi, gampang kebawa melo yang nggak jelas, karena terlalu liar. Tapi ketika kita catat, kita sedang mendirect atensi kita terhadap solusi. Ayo, gue mau brainstorm solusi buat kehidupan gue saat ini. Apa yang bisa gue lakukan berbeda untuk gue bangkit dari keterpurukan? Itu aja dulu. Dan itu yang tadi saya bilang, ketika kita fokus dengan luar biasa, semestakum, alam semesta pasti mendukung. Karena pikiran kita ini luar biasa, kita cuma pakai nggak sampai 3% dari kapasitas otak kita. Ini luar biasa. Ini adalah hadiah terindah yang Tuhan kasih buat kita. Kita harus pakai, kita harus ngerti cara pakainya. Gitu. Oke. Ini berarti nyambung juga sama pertanyaan dari Teddy nih. Teddy nanya, gimana cara mengelola stres jika tipikal orangnya adalah tipe pemikir atau thinker? Berarti tadi ya jawabannya yang emang harus dicatat ya Jim ya? Iya, catat. Liar. Apalagi tipe thinker yang perfeksionis gitu ya. OMG. Melankolis itu biasanya perfeksionis kan, ya. Right? Dan itu yang wow kemana-mana mikirin hal-hal yang kayaknya possibility ke 2001 gitu kan, possibility yang ke 129. Catat, pikirkan, direct gitu. Karena otak kita itu saking powerfulnya, kalau nggak dikontrol liar. Actually gue tuh thinker juga sih Jim. Oh gitu. Pikiran gue emang suka liar, gue jadi ini tips buat diri gue sendiri juga sih. Berarti emang harus dicatat ya. Oke, next time gue catat deh. Betul. Memang ada orang-orang yang mungkin terbiasa untuk merenung, self reflectionnya tinggi, self awarenessnya tinggi. Ada. Nah itu memang harus dilatih. Tapi kalau buat gue pribadi, latihan buat gue nih kan, again semua orang caranya beda-beda. Kalau buat gue adalah dengan gue catat. Di situ gue benar-benar berpikir dengan lebih terfokus dan terstruktur. Gitu. Oke. Dicatat ya. Terus masih boleh ya Jim gue bacain ya? Oh boleh. Kita masih ada waktu kayaknya ya. Oke. Ada waktu. Pak Stevi nanya nih. Kebahagiaan itu harus diputuskan atau dirasakan? Ini Pak Stevi ini gue tahu nih. Ini justru gue yang harus berguru sama Pak Stevi nih. Oke, berarti Pak Stevi itu pertanyaannya apakah kebahagiaan itu harus diputuskan atau dirasakan? Sebenarnya menurut gue kebahagiaan itu adalah sebuah pilihan. Kebahagiaan itu adalah sebuah pilihan. Kenapa? Dengan kita mempersiapkan mindset, sebenarnya itu adalah sebuah pilihan, betul nggak? Itu yang tadi gue bilang adalah ekspektasi yang proaktif. Bukan ekspektasi yang reaktif. Jadi ini adalah sebuah keputusan. Dan ketika keputusan itu kita lakukan, kita jalankan, barulah hasil daripada kebahagiaan itu kita rasakan. Luar biasa. Nggak salah emang Jim mengundang lu ini. ini sorry, lu ngomong gini, gue namain dikit boleh nggak? Boleh. Gue nggak? Gimana? Gue pernah, tapi ini kasus nggak langsung sama gue ya. Tapi ada satu kasus suami istri yang berantem dengan luar biasanya. Istrinya udah mau cerai, and then istrinya datang
Dan kemudian istrinya bilang, gue udah gak kuat, gue mau cerai gitu. Nah, di dalam agama ini adalah pokoknya semua agama lah pasti ngajarin bahwa kalau bisa jangan cerai, betul nggak? Karena yang namanya komitmen itu kan itu ya. Nah, tapi gue ingat banget itu satu contoh yang akhirnya long story short, dia memutuskan untuk tetap melayani suaminya walaupun dia tidak merasakan perasaan itu. Nah, but please understand bahwa contoh ini nggak berlaku untuk semua orang karena tergantung beratnya kasus daripada masing-masing. Tetapi dalam satu kasus ini, kenapa gue ingat terus this case sampai sekarang? Karena akhirnya yang menarik adalah hati lakinya tuh luluh. Hati Oh, lakinya tuh luluh. Sampai akhirnya lakinya tuh dari yang nggak respect, dari yang cuman nagih minta jatahnya, sampai akhirnya gila itu perjuangan 1 tahun loh. Sampai akhirnya bener-bener, wah, gue menyadari bahwa lu adalah wanita yang terbaik buat gue dan lu udah bersabar buat gue, even ketika gue jahatin lu. Gila lu itu, pas gue denger itu gue bilang, wah. Dan kenapa? Karena si cewek ini terus dibilangin sama mentornya. Dia bilang, pokoknya lu harus dengan setulus hati lu, seikhlas mungkin. Lu layani laki lu, walaupun hati lu nggak di situ. Kenapa? Karena happiness is a choice, even though saat itu hati lu lagi nggak di situ. I Wah, see. tapi kembali lagi ngomong gampang nih, cerita gampang. Karena ini kasus gue nggak tanganin sendiri, gue nggak ngobrol sendiri. Tapi ada nggak yang nggak kayak itu? Ada juga. Cuman again itu cuman untuk bantu buka pikiran bahwa it's a choice teman-teman. Mengucap syukur it's a choice, happiness is a choice, mentreat orang yang ngejahatin lo it's a choice, membalikan hal yang baik kepada orang yang jahatin lo it's a choice, it is a choice. Gitu. Oke, berarti semuanya berawal dari sebuah keputusan ya Jim ya. Mungkin juga suatu keputusan untuk maafin orang ya, kalau gue boleh nambahin. Zaelah, karena Exactly. tadi It's a kan choice. Gitu. kadang-kadang yang mungkin kita nggak bisa move on, atau ini kan kadang kita nggak bisa maafin gitu. Kadang maafin orang lain, kadang maafin diri sendiri juga ya. Ini lebih lebih menyakitkan sih. Iya, betul, betul, betul. I see, I see. Jim, ini masih ada lagi nih. Dari Meisela Rumende ya. Ada tips nggak untuk menahan amarah supaya tidak stres? Oke, ini bentar, gue ada distraction ya anak gue nih. Gak apa-apa dong. Bentar Kita ya kan sayang. source of Ya, gue happiness. talk to mami sayang. I love you. Oh, Source of Oke, happiness. sorry, gue distracted. Kenapa? Gak masalah. Ada nggak tips untuk menahan amarah supaya tidak stres? Tips menahan amarah supaya nggak stres. Oh, gila ini nggak gampang. Saya termasuk orang yang menggebu-gebu. Jadi menggebu-gebu tuh kalau makan menggebu-gebu gitu ya. Kalau ini termasuk gue orangnya gampang kepancing emosinya gitu. Jadi Oke. kadang-kadang gue kalau bawain sesi juga suara gue naik apa segala macam. Tapi di sini gue belajar bahwa again gini, cari buku itu Crucial Conversation. Itu buku bagus banget. Gue belajar dari buku. Ya, itu buku bagus banget. Itu buku itu ngajarin gini. Tahu nggak? Sebenarnya ada jeda waktu. Di Seven Habits juga dibahas nih. Ada jeda waktu bahwa ada walaupun hanya 1/0, berapa second, tapi ada jeda waktu untuk lu dikasih keputusan ide lu mau marah apa enggak. Itu kita harus sadar dulu. Kebanyakan orang terjebak dengan pemikiran bahwa gua kan udah kepancing. No. Kenyataannya secara ilmiahnya ada 0, berapa detik Anda masih dikasih keputusan untuk mau marah apa enggak. Itu kita harus sadar dulu. Oke. Nah, yang kedua, ini mungkin cara tipsnya adalah kalau emang lu udah tahu 0, berapa sekian itu kayaknya masih nggak guna, jangan pernah buka suara ketika lu lagi emosi. Karena ketika lu buka suara lu lagi emosi, lu akan nyesel apa yang keluar dari mulut lu. Oke. Lu akan nyesel dari apa yang keluar dari mulut lu. Dan yang ketiga, kita kasih ekspektasi ke orang itu. Gue pernah di kejadian ini, gue udah mau marah dan gue bilang, sorry pak, sorry bu, saya jujur nggak dalam kondisi yang enak buat ngebahas ini. Boleh nggak kita habis makan siang kita baru ngomong?
Nah, pengalaman gue kenapa habis makan siang? Biasanya orang kalau udah makan turun. Orang kalau udah makan turun. Ini Gitu. kayak Gue pengalaman ya, pribadi ya. pengalaman pribadi gue gitu. Gue bilang, boleh nggak kita lanjutin setelah kita makan? Gitu. Jadi, and then Oke, baru akhirnya turun. Gitu. Jadi itu mudah-mudahan berguna ada tipsnya. oke, oke. Good banget sih Jim. Tadi yang sepersekian detik ya gue jadi mikir ya juga sih ya. Mungkin saat ada tenggang waktu itu yang harus kita lakukan adalah bernapas ya. Iya, oh iya betul. Ya, Bener bernafas, ngitung. kayak Ada orang yang weekend gitu kan? betul. Ada orang yang ngajarin ini loh Kak. Jadi ketika dia marah, dia langsung ngitung 10 detik. Jadi dia sambil tangannya dikepal di bawah, dia kayak gitu. Sambil dia napas gitu. Itu ada juga. Tapi gue jujur nggak pakai. Kalau gue biasanya, sorry ini rada miring. Gue biasanya akan gue cut, gue akan bilang bahwa sorry gue nggak dalam kondisi yang enak buat ngobrol sekarang. Boleh nggak kita habis makan siang kita baru ngobrol lagi. Gitu. Atau dalam 2 jam lagi boleh gue telepon. Daripada yang keluar dari mulut gue tuh nggak enak. Oke, 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 oke. Good point. Ini ada pertanyaan. Wah, ini Pak Presiden nih nanya. Duh. Iya. Pak Presiden ini Aris Aprianto. Aris, brother Aris. Mana nih? View kok unpin komen kok malah gue jadi nggak bisa baca. Bentar. Aris Aprianto. Oh ini. Ada orang yang memilih bahwa happiness adalah way of life. Sehingga Hmm. dengan atau hidup yang happy, maka apapun yang muncul dalam hidup hanyalah bumbunya. Masalah hanyalah soal these two will pass. Apakah ini baik? Oh, ini kayaknya dalam juga ya. Tunggu, tunggu, Iya. tunggu. Berarti pertanyaan gue mencoba memahami ini dalam banget omongannya si Aris. Ada orang yang mempunyai sebuah mindset bahwa happiness is a way of life, sehingga semua masalah itu hanya seperti bumbu-bumbu, and these Iya. too shall pass, gitu. Iya. Actually ya, gue setuju banget. Orang-orang yang punya mindset bahwa apapun yang kita alamin ini pasti akan berlalu juga. Pokoknya lu happy aja gitu. Nah, tetapi dengan catatan, tetapi ini kalau dari gue ya, tetapi jangan sampai itu mengurangi makna kehidupannya. Jangan sampai itu mengurangi makna pembelajarannya. Gue percaya bahwa di setiap masalah yang kita hadapi, di setiap hal yang kita hadapi, itu pasti ada pembelajaran dari Yang Maha Kuasa. Sejelek apapun situasinya. Nah, kita nggak boleh jadi orang yang kita happy aja terus, pokoknya udah nggak apa-apa juga lewat, tapi kita gagal untuk belajar. Nah itu yang bahaya. Oke. Itu yang bahaya. Poinnya adalah kita nggak boleh gagal untuk belajar ya dalam setiap masalah yang kita hadapi ya. Luar biasa, Jim. Keren. Keren, keren, keren. Oke, nih Pak Stevi nanya lagi. Gue ngeri kalau baca. Dan mungkin itu Kak. Sorry, keputus-putus suara lo. Kenapa? Pak Stevi nanya lagi nih. Apakah keputusan bahagia harus diikuti dengan penerimaan diri secara utuh? Oh wow, yes, absolutely. Orang yang akan bisa bahagia itu adalah orang-orang yang bisa menerima dan mengasihi dirinya dengan utuh. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini dia lihat dirinya berharga. Kalau kita lihat sesuatu berharga, kita akan treat itu sembarangan nggak? Enggak. Kalau kita lihat botol ini berharga, kita bakal taruh di tengah jalan nggak? And then diambil orang? Enggak. Kalau kita lihat sesuatu berharga, pasti kita akan jaga dengan segala inilah benar-benar dengan all our might akan kita jaga. Nah kalau kita lihat diri kita berharga, kita bisa terima diri kita walaupun nggak sempurna, tapi bulat-bulat gini, gue adalah orang yang oke gitu loh, gue mengasihi diri gue gitu dan itu luar biasa dan itu harus dimanage. Jadi thank you banget ya Kak Stevi, itu benar-benar dalam, harus mulai dari penerimaan diri secara penuh. Thank you. Luar biasa ya, Jim. Ini nggak berasa loh, kita udah hampir 1 jam loh ya. Waktu kita nih tinggal 5 menit lagi. Oh iya. Ini mohon maaf, nggak semuanya bisa kebaca. Pertanyaannya banyak banget. Ini Jim, mungkin sebelum kita tutup ya sesi hari ini, ada pesan-pesan terakhir nggak dari Jimbo sendiri yang mungkin bisa jadi souvenir nih buat teman-teman sekarang, terutama dalam kondisi
pandemi corona saat ini ya, di mana Hmm. lagi nggak menentu, bisnis juga nggak jelas bagaimana ke depannya, vaksin juga entah kapan, nggak jelas efektif atau Hmm. enggak. Teman-teman yang butuh apa ya, butuh dikuatkan gitu loh. Mungkin ada tips-tips Wah. pesan Jim yang bisa apa namanya Hmm. ke teman-teman di rumah nih. Oke, wow. Oke, actually ini gue baru dapat ini baru beberapa hari yang lalu. Jadi gue lagi lagi lihat, lagi ngebaca, lagi dengerin. Ini keren banget. Gue bacain aja ya. Gue Ya, sambil ceritain deh. Waktu gue cuma 5 menit ya. Oke. Nanti lo bisa search ya teman-teman. Robert Waldinger. Robert Waldinger ini adalah director keempat dari yang namanya Harvard Studies on Adult Development. Jadi dia dari Harvard University. Dia mengepalai sebuah riset yang dimulai dari tahun 1938. Tahun 1938 dia bikin interview terhadap 724 lelaki, di mana setengahnya dari anak-anak angkatan tahun kedua Harvard School, Harvard University, dan setengahnya dari orang-orang yang lingkungannya paling miskin di kota Boston. Nah, yang menarik adalah studi ini masih berlanjut sampai hari ini. Jadi udah jalan 75 tahun, 76 tahun, udah jalan. Jadi studi ini ngapain? Setiap tahun 724 orang ini dikumpulin, diinterview, ditarik medical recordnya, di-scan otaknya, bener-bener diteliti. Dan kemudian dari tahun 1938 sampai sekarang, dari 724 orang itu, tersisa 60 orang yang masih hidup di umur 90-an. Nah, yang menarik adalah ini. Mereka menarik sebuah kesimpulan. Apa rahasianya beberapa orang, sekelompok orang itu benar-benar hidup bahagia dan sehat. Dan dia menarik satu kesimpulan begini. apa tuh Jim? Bahwa dari 75 tahun studi itu, orang-orang yang mempunyai quality relationship will have quality happiness and quality health. Gue ulang, orang yang punya kualitas hubungan yang akan mempunyai kualitas kesehatan dan kualitas kebahagiaan. Jadi dia bilang gini, bukan seberapa banyak teman yang lu punya, tapi seberapa berkualitas hubungan yang lu punya terhadap orang-orang itu. Terus dia kasih contoh gini Kak, ibaratnya suami istri berantem, dia bilang, apakah itu akan membuat orang jadi jatuh sakit? Kalau terus-terusan iya gitu. Tapi gini, dibalik dia berantemnya itu, tapi kalau si suami masih melihat si istri dan istri melihat suami dengan ini adalah orang yang gue bisa andalkan dalam hidup gue, itu sebenarnya akan menutup semua hal-hal berantemnya itu. Nah, dia sampai bilang gini di studinya Kak, dia bilang gini, ketika orang itu sudah berumur 40-50 tahun, kita bisa lihat orang ini akan udah tua penyakitan apa enggak, matinya cepat apa enggak, dengan dilihat saat itu kondisi hubungan quality relationship-nya itu seperti apa. Wow. Jadi gua mau encourage teman-teman semua di sini berapapun umur kita sekarang, ini adalah saatnya lu telepon keluarga lu. Ini saatnya lu Zoom sama teman-teman lama lu. Ini saatnya lu aktif di grup chat WA lu. Sapa mereka satu-satu, telepon mereka. Right? Bahkan kalau beberapa orang lu mau doain mereka, lu doain, lu mau kuatin mereka, karena kita nggak tahu kondisi mereka. Tapi ini saatnya kita bangun hubungan berkualitas. Kenapa? Karena impact-nya balik ke kita lagi Kak. Kita juga akan bisa jadi bahagia dari situ, karena kita memberikan apa yang orang itu nggak bisa beri balik, yaitu penguatan ketika orang itu lagi down. Dan itu nggak pernah kebetulan, gitu. Luar biasa, keren banget Jimmy. Nih gue kayak ngerasanya belum puas nih ngobrol sama lu. Kayaknya harus ada sesi lanjutannya ya teman-teman ya. Siap. Buat yang apa namanya dari tadi ngikutnya nggak full segala macem, ini acaranya akan kita record ya Instagram live-nya, terus nanti pastinya akan diposting di Instagramnya @yubelajar_id. Tolong di follow ya teman-teman ya, nanti kedepannya kami akan memberikan konten-konten yang sifatnya edukatif yang akan bisa membangun teman-teman nantinya. Dan Jimmy, thank you banget udah hadir malam ini. Gue tahu ini waktunya more than bener-bener gak cukup ya. Boleh gak sih Jim aja gitu kirim ke gue? Kirim. Wah. Kalau di share di Google Drive gitu.